Kemudian Roman menyuruh si pembunuh itu untuk menelpon kekaisaran. Dan ketika suara atasannya yang tak lain adalah Baron Carlton muncul, dia langsung melaporkan kalau misinya gagal. 18 anggota Shadowhunt mati dan mereka semua bahkan tidak bisa melukai target seinci pun. Melihat situasinya yang ganjil, Baron Carlton kemudian sadar bahwa Roman Dimitri pasti sedang mendengarnya. Lantas dia pun berpesan kepadanya bahwa meskipun dirinya berhasil menyerang markas Guild Esorce dan bahkan membantai Shadowhunt, Kekaisaran Kronos tidak akan menyerah begitu saja dan akan terus mengirimkan assassin sampai dirinya tak lagi bernafas. Roman hanya tersenyum tipis ketika mendengar ancaman itu. Dia mencekik si anggota terakhir itu sampai mati. Kemudian berkata bahwa dirinya sudah mengirimkan sebuah hadiah ke Mansonnya, yang dimana hadiah itu merupakan sebuah racun mematikan yang akan dirinya gunakan untuk membunuhnya. Mendengar hal itu, Baron Carlton paniknya bukan main. Dia berteriak ke para penjaga untuk menggeledah seluruh Mansonnya sekarang juga. 1 jam kemudian, mereka menemukan sebuah botol berisi cairan bening yang kelihatannya cuma berisi air putih. Lalu mereka membawa botol itu ke menara sihir Behemoth, yang dimana menara ini berfokus dalam menangani senjata mematikan seperti racun. Dan kemampuan mereka dalam memeriksa merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Penyihir Behemoth yang bernama Matteo kemudian mengkonfirmasi bahwa botol itu adalah sebuah racun mematikan tanpa warna dan bau. Dan ketika mereka bereksperimen menuangkan racun itu kepada manusia, racunnya langsung bereaksi dan sama sekali tidak bisa disembuhkan sekeras apapun si Matteo itu mencoba. Setelah sesi uji coba itu dilakukan, Baron Carlton kemudian melaporkan hal ini kepada sang kaisar. Sang kaisar sendiri hanya mengangguk sedikit, lalu memerintahkan dirinya untuk memanggil Demonic of the Abyss untuk menunjukkan kepada dunia bahwa inilah nasib yang akan diterima jika seseorang mencoba bermain-main dengan Kronos. Mereka akan membunuh Roman Dimitri yang dianggap sebagai pahlawan dan akan membungkam dunia supaya tidak berani lagi meremehkan kekaisaran. Racun yang didapatkan Roman itu sebenarnya sebuah racun dari keluarga besar Saseon dari dunia Murim. Sebuah racun yang mengandung ribuan racun mematikan yang mustahil untuk dinetralkan bahkan menggunakan sihir. Dengan ini Roman yakin sekali kalau pihak Kronos pasti akan bergerak lebih berhati-hati lagi, karena mereka juga setidaknya berpikir adanya kemungkinan kalau keluarga Dimitri akan memberikan serangan balik dan menghindari tindakan yang merugikan mereka juga. Tapi tetap saja ini hanya solusi sementara. Mau bagaimanapun, dirinya harus mulai mempersiapkan semuanya dengan matang demi menghadapi perang yang akan terjadi di masa depan. Tiba-tiba Chris datang memecahkan lambunannya. Ia menyerahkan sebuah surat yang berisi undangan dari Valhalla itu kepada tuannya. Isi suratnya begini: "Kami mengundangmu sebagai satria untuk menghadiri upacara penghormatan satria yang sudah gugur. Kalau kau tidak sampai di Valhalla dalam 100 hari sebelum upacara dimulai, maka kami akan menganggap tindakanmu sebagai penolakan undangan." Chris mengkonfirmasi bahwa perwakilan satria Valhalla kali ini adalah Barbossa, seorang satria aura bintang 6 dan merupakan monster peringkat ke-11 di benua. Chris menduga kalau mereka pasti sedang berusaha membalas dendam atas kematian Condenver yang Roman gantung tempo lalu. Dari sini Roman sedikit mendapat gambaran antara kekaisaran Kronos dengan Valhalla. Kalau Kronos adalah sebuah kekaisaran yang tidak ragu-ragu menggunakan berbagai cara, sedangkan Valhalla adalah sebuah kekaisaran yang lebih mengutamakan siasat untuk bermain. Alih-alih menolak undangan itu, Roman malah berencana untuk menerimanya. Bukan tanpa alasan, Roman lebih mengutamakan reputasinya ketimbang bahaya yang ada di depannya. Mau bagaimanapun, dirinya harus menjadi sosok mutlak bagi mereka yang mengikutinya. Dengan begitu, mereka bisa yakin kalau kemenangan ada bersamanya selama mereka mengikuti dirinya. Itulah prinsip yang selama ini dia terapkan dalam kehidupannya.